Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Masuk di hari yang baru kembali ya. Saya Aprilia Abi yang sekarang ada di program Dialog Fajar pada pagi hari ini. Hari yang luar biasa, semangat yang luar biasa juga kita harapkan ada di diri kita untuk mencari rezeki. Itu dia ya. Saya bersama dengan Ustadz Umar Jaini, kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini hari yang semangat. Harusnya semangat untuk mencari rezeki, mencari berkah dan lain sebagainya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Karena pekerjaan itu paling pas itu ketika mengejarnya adalah juga mengejar surga. Nah, mengejar pekerjaan tapi juga mengejar surga. Wah, ini juga menarik. Di mana masuk surga itu bisa rombongan nggak sih Ustaz? Kalau bisa rombongan enak ya Ustaz ya. Iya. Anak cucu, waduh, ini yang diharapkan begitu. Karena mengajak keturunan, mengajak orang tua sama-sama bareng ketemu di surga. Wah, karena perbuatan kita di dunia menjadi salah satu yang luar biasa kita dapatkan gitu ya. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini Ustaz, masuk surga berbondong-bondong bersama dengan anak cucu. Monggo Ustaz Umar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Iya, pinter sama nih Mas. Masya Allah. Ya cara nih mlebu swarga, masuk swarga berombong-rombongan bersama-sama bapaknya, ibunya, mamanya, anak-anak cucunya. Masya Allah. Sebenarnya gak mau rugi Ustaz, bikin bareng-bareng jadi biar masuk surga bareng gitu. Masya Allah. Iya, kawan, apa bisa masuk surga berombongan bersama anak cucu ini nih. Masya Allah. Kita bahas bersama. Jadi kawan, memang saya kira bagi mereka-mereka yang sudah punya anak, sudah punya cucu, itu anak dan cucu itu merupakan kebahagiaan Mas. Kebahagiaan bisa bertemu anak dan cucu. Apalagi sekarang ini kan ya, kalau nggak ketemu anak itu rasanya rindu sekali ya. Bagi orang-orang yang sudah punya keluarga, punya anak ya tentu saja gitu ya. Sehingga sampai-sampai dulu orang-orang filsafat orang Jawa khususnya itu kan sampai punya filosofi mangan gak mangan pokoknya kumpul ya. Itu betul, dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi kan. Sekarang anak-anak kita sudah ada di mana-mana karena harus memburu rezeki, memburu pekerjaan. Betul, nah, dimanapun tempat sekarang itu kalau menjadi kehidupannya ya dia harus bertempat tinggal di situ. Artinya sekarang ini sudah banyak yang pisah dengan orang tuanya. Sampai juga berdiaspora gitu kan ya, di luar negeri dan seterusnya. Maka sesungguhnya bagi seorang ibu atau bapak di rumah itu sangat senang sekali jika anaknya datang. Senang Mas kalau anaknya datang itu kan, kumpul dan seterusnya. Nah, itu di dunia kita bahagia ketika anak-anak kita bisa kumpul, ketemu, apalagi kayak kemarin itu ya Lebaran, kumpul bersama gitu kan, senang rasanya. Nah, itu di dunia kita merasakan senangnya ketika bisa bertemu dengan anak dan cucu-cucu kita. Apalagi nanti di surga bisa bertemu dengan anak-anak, cucu-cucu kita. Setelah berpisah, bukan hanya 1-2 tahun, 10 tahun, tetapi berpisah bermiliar-miliar tahun. Betul. Jadi nanti kita ini akan pisah dengan kerabat-kerabat kita, orang tua kita, mungkin dengan anak dan cucu, akan berpisah. Yang lama perpisahannya itu bukan hanya tadi itu, bukan sekedar 10-20 tahun, tapi bermiliar-miliar tahun kita berpisah. Dan bagaimana senangnya ketika nanti kita berjumpa di surga Allah dengan anak cucunya. Bayangkan, sekarang ini kan kita berada di alam dunia, bertemu dengan anak-anak kita yang ya tidak lebih dari sekitar 70 sampai ya maksimal 100 tahun atau berapa, mungkin begitulah ya. Kalau itu pun sudah bahkan bisa lebih cepat sudah
Lebih cepat dari itu. Itu. Nah, kemudian kita setelah di dunia ini bersama anak cucu kita, kemudian akan meninggalkan alam dunia ini, ya masuklah kita di alam kubur. Yang di alam kubur itu kita akan berada di sana yang kita tidak tahu berapa ratus tahun atau berapa juta tahun kita berada di alam kubur itu. Setelah di alam kubur, barulah nanti kita akan berada di alam kebangkitan atau yaumul ba's. Setelah dikuburkan, kemudian nanti dunia ini akan dilipat oleh Allah, dibangkitkan lagi seluruh manusia yang mati itu. Nah, itu kita tidak tahu berapa lama memasuki alam ba's tadi itu, alam kebangkitan tadi nanti itu. Jadi setelah alam kubur kemudian dibangkitkan, dan itu juga memerlukan waktu yang bermiliar-miliar tahun lagi. Dari sana kemudian setelah hari kebangkitan, kita akan memasuki manusia, seluruh manusia akan memasuki alam mahsyar, yaitu alam berkumpul untuk menunggu hisab, perhitungan. Di situ juga memerlukan waktu yang kita tidak tahu berapa miliar kita, berapa miliar tahun berada di alam mahsyar itu. Padang Sahara itu. Iya, padang mahsyar kalau orang Jawa menyebutnya ya, alam mahsyar itu. Kemudian masuklah alam hisab. Dihisab seluruh perbuatan manusia, yang jumlah manusianya tentu bermiliar-miliar juga. Setiap manusia kalau memerlukan sekian waktu, maka juga akan bermiliar-miliar tahun ketika di alam hisab tadi itu. Alam hisab selesai, masuklah di alam atau yaumul mizan, timbangan. Ditimbang amal perbuatannya, mana yang baik, mana yang buruk, berat mana berat yang baik. Ini gambaran saja, ini Al-Quran ya. Tadi bagaimana situasinya, yang jelas ini pun juga memerlukan waktu bermiliar-miliar tahun lagi. Kemudian barulah kita masuk alam pembalasan, yaitu di surga atau di neraka. Sebelum ke situ juga memerlukan waktu yang sangat lama tentu saja. Nah, berarti masih bermiliar-miliar tahun kita mengalami kehidupan ini sampai nanti putusan akhir kita berada di neraka atau di surga. Kalau di neraka naudzubillah, tapi mudah-mudahan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bermiliar-miliar tahun itu, lalu kemudian mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Nah, disitulah Allah dalam Al-Quran surat At-Tur mengisyaratkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kawan, ini janji Allah kepada orang-orang yang di dalam surga, lalu kemudian ternyata orang-orang yang beriman itu ketika imannya diikuti oleh anak cucu-cucunya, artinya anak cucunya juga beriman, dia nanti dipertemukan oleh Allah di surga. Masya Allah, bayangkan kawan, kita pisah dengan anak miliaran tahun. Iya. Di dunia saja kita pisah dengan anak sekian tahun saja rasanya. Ketika ketemu, gembiranya. Nah, benar. Kita nanti setelah pisah bermiliar-miliar tahun akan diketemukan oleh Allah di surganya. Syaratnya apa? Syaratnya orang tuanya beriman, anak-anaknya juga beriman. Nah, maka Ibnu Katsir kawan menafsirkan ayat itu begini, kata beliau. Allah memberitahukan tentang karunia, kemurahan,
anugerah dan kelembutannya kepada semua makhluknya serta kebaikannya. Bahwa jika orang-orang mukmin itu diikuti oleh keturunan mereka, akan dipertemukan dengan nenek moyang mereka di suatu tempat, yaitu surga tadi itu, meskipun amal perbuatan mereka tidak sampai pada amal perbuatan nenek moyangnya. Allah memberikan rahmatnya agar nenek moyangnya merasa senang dengan kehadiran anak-anak di sisinya. Jadi kawan, maka pentingnya bagi seseorang untuk menjadi orang yang baik. Ya. Orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan yang kuat itu, walaupun kebetulan anak-anak kita itu amal ibadahnya tidak terlalu baik, ya. Tidak terlalu baik, tapi kalau orang tuanya itu ibadahnya bagus, imannya bagus, maka anaknya nanti ini akan terkatrol. Akan terkatrol juga, bisa begitu di surga Allah nanti itu. Akan terkatrol. Jadi kawan, kok kebetulan sekarang ini anak-anaknya kok masih sulit untuk diajak sholat berjamaah, sulit untuk diajak berbuat baik. Ya tidak usah terlalu gelisah. Yang terpenting kalau bapaknya itu bagus, maka insya Allah anaknya nanti akan terangkat. Betul, betul. Tapi kalau bagaimana dengan sebaliknya, Ustaz? Ketika anak itu kurang baik begitu, apakah bisa berpotensi orang tua malah nggak jadi masuk surga? Kalau saja tetap dalam dia masih iman, ya iman, maka akan tertolong. Akan tertolong anaknya tadi ini. Nah, maka supaya ini kan kalau bapaknya baik, intinya kan bagaimana kita menjadi bapak yang baik atau orang tua yang baik, ibu yang baik. Maka otomatis kita akan menjadi anak yang baik, gitu kan ya. Jadi gini, kalau kita baik, kita ini baik ya. Maka kita menjadi anaknya orang tua kita, menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Kemudian kita menjadi baik bagi anak-anak kita. Itu kan. Betul, jadi itu luar biasa Al-Quran ini kan. Jadi intinya kawan, kalau kita menjadi baik, kita ini ya sekarang ini, maka kita menjadi orang yang baik dari orang tua kita. Nah, ketika kita menjadi orang yang baik, dekat kepada Allah, doa kita ini dikabulkan oleh Allah, akan mengalir kepada orang tua kita. Gitu. Jadi orang tua kita juga akan mendapatkan kebaikan dari amal kita. Sebagai anak. Sebagai anak gitu kan, sebagai anak. Jadi kalau sebagai anak yang baik, maka kita adalah anak yang baik dari orang tua kita. Tetapi kalau ke bawah, maka kita menjadi orang yang baik untuk anak-anak kita. Bisa mengatrol anak kita. Jadi atas bawah kita kena gitu loh. Orang yang baik itu di mana-mana saja akan mendapatkan memberikan keberkahan, kebaikan. Jadi itu dalam hadis yang lain kan juga ada itu kan ya, bahwa amal anak Adam itu putus kecuali 3 hal, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan pada orang tuanya, kemudian harta yang ditasarufkan untuk amal jariah yang mengalir terus, dan yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi doanya anak ini bisa mengatrol orang tuanya. Kalau anaknya baik, maka orang tuanya juga akan katut gitu. Betul. Nah, itu untuk ke atasnya, sedangkan ke bawahnya akan mengatrol anak-anaknya. Jadi kembali, maka kalau begitu setiap orang harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik. Ya, ada tafsir yang lain, Said Qutb menafsirkan begini di ayat tadi itu. Ini adalah merupakan pemberian kehormatan bagi orang-orang tua yang beriman, yang imannya diikuti anak keturunannya. Mereka diberi kenikmatan dapat berkumpul di surga.
walaupun amal anak-anaknya lebih sedikit daripada amal ayah atau orang tua yang takwa. Jadi gitu kawan. Jadi kembali tadi, jadi walaupun anaknya tidak kuranglah gitu, orang tuanya bisa mengatrol. Orang tuanya tadi itu bisa mengatrol moyangnya, kakek neneknya yang di atasnya. Betul. Itu. Jadi maka kalau menjadi orang baik itu memang bermanfaat di mana-mana. Maka kawan, tugas kita adalah bagaimana agar anak-anak kita ini agar selalu berada dalam iman. Jadi mari kita jaga. Saya kadang-kadang agak miris Mas Abi, ada anak ya bolehlah toleransi, tapi kalau dalam hal keimanan jangan sampai. Betul. Jadi karena kebebasan di rumah tangga itu anaknya mau dapat kepercayaan yang lain dibiarkan, saya kira itu kurang tepat. Karena ini tadi janji Allah tidak bisa bertemu nanti di surga Allah. Nah, gitu. Betul. Jadi orang tua kewajiban kita adalah terus berikhtiar menjaga anak-anak kita. Adapun hasilnya kok masih belum seperti yang kita inginkan, tidak usah pesimis, tidak usah galau. Tapi kalau kita berusaha terus menjadi orang yang baik, insya Allah akan bisa mengatrol atas bawah. Amin. Semoga itu ya kawan, masuk surga bersama dengan keluarga tercinta, anak cucu. Harapan banyak orang gitu ya. Semoga kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya Aprilia Abi bersama dengan Ustadz Umar Jairi, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, mohon undur diri. Semangat untuk bekerja hari ini, semangat untuk memulai aktivitas hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.